Wayahe tanya-tanya Ustad. Oke, ditanya-tanya Ustadz kali ini, Cak Wawan. Iya, Cak Iwan. Apa nane, Cak? Tanya-tanya Aku Ustadz ya, Cak ya. tuku iku lho, iya. Cak. Tuku benda, barang nang online, Cak. Hmm. Ternyata gak podo, Cak. Loh, Ambek foto ini termasuk bohong atau gimana ya, Cak? Hoax dan lain sebagainya ya, Cak ya. Tunggalnya aku, Cak. Heeh. Aku nonton film ya. Heeh. Nonton film ono uang sama mabur, Cak. Oh, ngono ta, Cak? Jadinya Superman, Cak. Oh, Nah, jadi iki. Superman wis mati, Oh, Cak. Superman. Superman is Lah, dead. iya. Nah, tema kita hari ini ya, Cak ya, terkait dengan ibadah Ramadan ini kaitannya dengan bohong. Berbohong, dusta. Ya, bagaimana kemudian kajiannya jika orang berbohong di bulan puasa, apakah batal, apakah mengurangi pahala atau seperti apa? Iya. Ini tentu menjadi hal yang apa ya, yang menarik untuk kita kaji, Cak Ilman. Iya, bolehkah berbohong? Nah, kan, Apakah bohong membatalkan puasa dan lain sebagainya? Iya. Jadi kita nanti akan berbagi informasi dengan pendengar dan lain sebagainya. Kalaupun ada pendengar yang ingin bertanya, monggo silahkan bisa langsung ataupun juga melalui chat di WA Studio Trijaya. Dan yang pasti ditanya-tanya Ustadz, kerja bareng antara MNC Trijaya Surabaya dan Kota Amal Indonesia ini juga akan ada Pak Ustadznya yang akan memberikan pencerahan secara detail kaitan dengan berbohong ini. Ya wis, apa langsung, Cak? Ya, kita sapa Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ilman sehat. Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Ustadz. Cak Ilman tambah seger pakai baju biru ini. Oh iya ya. Bagaikan langit. Bagaikan langit dan bumi. Umurnya kayak baru 20-an tahun kayaknya. Iya. Ini kan termasuk bohong ya. Memuji yang bohong ya. Kaya bukan ya berarti. Iya, iya. Pak Ustadz Fatur Rahman Mas Rukan ini melakukan pembawaan publik. Kayak jauh diremet-remet Pak Ustadz. Maksudnya apa, Cak? Kayaknya jauh banget. Oh, alah, Cak. Oh, rambutnya wis bulak putih kabeh, Cak Ilman. Oh iya, ini bukan bulak, Cak, monokrom, Cak. Monokrom. Ya. Lihat kaosnya toh. Oh iya. Rencananya rambutnya juga akan dicat warna biru tadi. Gua kira ada ini manusia jamur saya apa smooth ya. Iya. Ya Pak Ustadz, pagi hari ini kita akan mengambil tema tentang berbohong di bulan Ramadan. Seperti apa sih sebenarnya? Kan kadang-kadang tanpa sengaja kita bohong. Oh iya. Ya, kita menyatakan wah kita sebenarnya nggak mau kemana-mana, misalnya kita diperintah untuk ke tempat A, tapi kemudian karena kondisinya panas, cuaca terik, dan kita poso, sorry ya, aku neng kantor sibuk banget sepurane ya, gak iso wah. Padahal aku OTW tiba sik nang omah. Padahal ngeleset neng dhuwure kasur. Iya. Gimana nih Pak Ustadz? Monggo Pak Ustadz silakan. Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Cak Hilman, Cak Wawan, terima kasih pada pagi hari ini bersamai dalam acara tanya-tanya Ustadz. Ya, di sini memang salah satu dari karakter yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW itu adalah bohong. Karena bohong ini kan sifat aslinya orang munafik ya, suka bohong ya. Menampakkan Islam tapi di dalamnya itu kufur. Dia menampakkan senyum manis di dalamnya penghinaan, kan begitu. Jadi tidak tulus. Nah, bagaimana puasa orang yang suka berbohong ini? Rasulullah secara khusus itu menyebutkan langsung. Man lam yada' qaula zuri wal amala bi wal jahla falaysa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan bohong, bahkan dia itu terus berbohong dan meninggalkan kesia-siaan, hal-hal yang sia-sia gitu ya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan atau minuman dalam berpuasa. Maksudnya gini loh, sak karepmu kowe ngelak, sak karepmu kowe lapar ya, tak kasih apa-apa gitu. Jadi sehingga ada sehingga ada ulama itu yang mengatakan bahwa puasanya nggak dikasih pahala. Nah, ini kalau bohongnya bohong yang tingkat
tinggi Tingkat atau dewa. yang besar Iya. level tinggi, Level bohong tinggi. level tinggi dan juga kecil-kecil tapi banyak gitu. Gitu ya. Oh, Jadi, kecil-kecil tapi Jadi banyak. tapi banyak, pagi hari bohong, menjelang siang bohong, siang bohong, menjelang sore bohong. Nanti pulang sebelum maghrib juga bohong lagi gitu. Waduh. Iya, Waduh, iya. kayak begini. Karena untuk menutupi kebohongan itu dengan kebohongan juga ya Ustadz ya. Betul, capek sebenarnya kita kalau berbohong ya. Capek karena kita harus melindungi kebohongan itu dengan kebohongan yang lain, akhirnya menjadi kebohongan yang bertingkat-tingkat. Itulah yang membuat habis pahala berpuasa. Gitu. Iya. Nah, tetapi ya. Tetapi ada bohong yang dibolehkan. Oh, Nanti iya. kalau ada waktu atau gimana nih? Iya, Nanti iya. dibahas bohong tapi dibolehkan, bahkan kadang-kadang disuruh oleh Rasulullah SAW. Contohnya apa ini, Ustaz? Iya, ini apa ini, Ustaz? Pertama adalah bohong untuk mengakurkan atau mendamaikan dua orang yang lagi bertengkar. Oh iya. Jadi misalnya nih ada suami istri bertengkar, maka orang yang ketiga ini jangan malah manas-manasi supaya tambah cerai gitu. Ya, tapi dilekatkan dengan apa, bohong dikit gak apa-apa. Suamimu jane iku kangen ning sampean lho. Wah, Tapi iya. sampean Iya. padahal orang ngomong apa-apa itu bojone iku gitu ya. Ya, membuat senang. Jadi betul. Jadi supaya mereka berdua berdamai dan rujuk itu malah bagus. Iya. Ojo malah ada udang di balik batu wis tak bikin cerai bentuk aku. Iya. Wis tukaran ae wis gelutoy tak tabuhane ngono. Mas jadi kompor. Iya. Kompor gas. Jangan sampai. Iya. Itu baru satu. Iya. Baru satu. Kalau yang nomor 2 itu adalah berbohong kepada istri atau suami dalam rangka untuk menjaga agar tidak panik. Misalnya suami nih pulang kok pincang, loh Mas jalanmu kok pincang, enggak dek mau lo pegel iki saking capek, padahal tiba teko motor. Nah gitu loh. Padahal ngidak ya Cak. Padahal asam urat kumat. Jadi tidak semua masalah itu disampaikan. Tidak semua masalah dalam rumah tangga itu disampaikan, sehingga dibolehkan untuk berbohong untuk kebaikan rumah tangga. Iya. Gitu. Tapi ya ojo boleh itu ya ojo ditekuni, bohong terus mulai itu ya. Tapi kalau secara ini ya, kalau berbohong baik ini membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa ya Ustaz? Karena boleh, jadi dia tidak terkena pasal pengurangan pahala puasa. Oh iya, boleh melanjutkan puasa boleh, ya. Kan? Ya maksudnya bahwa yang boleh-boleh ini tentunya ya diizinkan, tetapi jangan terlalu sering ya. Nanti malah kebiasaan berbohong. Dan kalau misalnya berbohong yang tidak dibolehkan, tentunya bisa menghabiskan pahala puasa. Oh iya. Biasanya bakul-bakul ya ngomongnya enak sak Indonesia Raya tiba panganannya sing didol gak enak. Wah, iya itu gimana nih berbohong dengan barang dagangannya? Ya kecap itu yang nomor kecap nomor 1. Enggak ada kecap nomor 2. Semuanya enggak ada. Nah ini, jadi ada hadis Rasulullah begini, bahwa kebohongan itu mamhakun lil barokah. Yang namanya kebohongan dalam jual beli menghilangkan keberkahan. Menghilangkan keberkahan. Penting ini Cak. Iya, betul Cak. Jadi kalau hilang berkahnya itu ya mungkin payu. Ya payu tapi ya duit engko ya gak berkah ya cepet entek mati gitu ya. Iya, gak berkah. Dimakan itu ya yang harusnya bergizi malah jadi penyakit gitu. Banyak gak berkah. Keracunan dan lain sebagainya. Ini koyo ceritane koncoku. Iya, Cak. Koncoku kemarin ngomong, melayu Cak, lari ke pontong-panting lho. Kan lho lah apa melayu. Duyak macan. Tak tonton ternyata kucing Cak. Iku salah gak kacamata Cak. Ya wes Cak, iki ono sing takok Cak. Ada yang bertanya ini Ustadz ya. Saya bacakan untuk pagi hari ini yang sudah bertanya dari ibu atau kakak atau mbak. Alfi ya. Ini bertanya,
Ustadz, saya selalu aja nggak mau jujur tiap kali ditanya oleh dia karena menutup-nutupi sesuatu. Apakah dia juga berdosa dan nggak mau jujur sama saya? Oh, pertanyaan gimana nih? Apa ya? Maksudnya Ti- menutupi apa tadi? ini mungkin pertanyaan ini ya dengan Ono aibnya pasangannya. ya. Ya kalau menutupi sesuatu yang harus ditutupi ya nggak masalah ya. Mm-mm. Artinya bahwa tidak semua apa yang kita dengar itu kan kita omongkan lagi gitu ya. Mm-mm. Nggak mau Tidak jujur gitu loh, semua Ustadz. apa, ya beda. Jadi tidak jujur dengan bohong itu kan beda. Mm-mm. Jadi bohong itu jelas-jelas dia menyelisihi kenyataan. Iya. Kalau kita tidak jujur itu maksudnya kadang kita merahasiakan sesuatu yang memang tidak pantas untuk disampaikan. Mm-mm. Masa bertanya masalah privasi kan kita tutup ya. Oke. Gimana sih Cak? Tadi kok kamu senyum-senyum rahasia iya, gitu ya. Ya, kan Iya. gitu kan. Iya. Itu wilayah privasi yang kita harus menghormatinya. Jangan sampai kita mencari-cari sesuatu yang tidak perlu dari orang lain. Nah, sumber sifat ghibah itu adalah suka kepengen tahu urusan orang lain. Ghibah itu loh. Kepo ya. Suka kepengen tahu ya urusan orang lain. Iya. Gitu. Ini ada juga Ibu Farida. Menurut yang saya pelajari, berbohong itu sepertinya tidak membatalkan puasa kita. Jelasnya bagaimana ya Ustadz? Nah, ini ya. Ya maksudnya puasanya itu tetap sah, artinya gugur kewajiban, gitu loh. Maksudnya tidak batal. Tapi pahalanya lenyap, gitu kan? Pahalanya menguap, puasanya itu nggak dapat pahala, artinya rekeningnya tetap kosong. Iya. Disayangkan ya kalau kosong ya. Ya, buat apa bikin rekening kalau gak isi ini? Nah, iya. Jadi memang hakikat untuk berpuasa itu adalah bagaimana kita menahan diri ya Ustadz ya terhadap semua hal negatif yang seringkali kita lakukan, termasuk di dalamnya kebohongan ini ya Ustadz. Betul. Jadi gini, Imam Ghazali itu membagi puasa jadi 3. Yang pertama itu puasanya orang kebanyakan, ya. Saumul awam, orang kebanyakan. Orang kebanyakan itu luwe, haus, tapi tidak dapat apa-apa. Itu karena dia tidak bisa menjaga seluruh tubuhnya dari berbuat maksiat. Kayak gini ini rekeningnya kosong, harapan banyak tapi nanti tidak ada apa-apanya. Iya. Ya wes, ini lanjut lagi ada pertanyaan dari Edwin di Jember Ustadz. Wah, jauh ini. Iya, oke kok gak ngirim gambar. Gambar wae poso tapi nang ngarepe iki akeh panganan lho. Jadi poso mengundang untuk makan ya. Selama puasa kita harus menjaga makan dan minum ya. Kemudian betul juga kita tidak boleh berbohong. Buat apa puasa kalau masih suka bohong dan dusta. Ya. Pertanyaan atau gimana ini? Ya, ini menjadi memberikan semacam ini aja, penegasan kembali bahwa puasa ini ya ayo bareng-bareng kayak sesuatu yang apik ya. Mungkin seperti yang disampaikan Ustadz tadi bahwa hakikat puasa salah satunya poinnya adalah bagaimana untuk bersikap baik, jujur. Nah, ya ini ada pertanyaan lagi dari Pak Rahmat di Surabaya. Assalamualaikum Ustadz. Berbohong untuk menyembunyikan amal kebaikan yang kita perbuat. Bagaimana itu Ustadz? Oh, mari infak, sedekah, berbuat, memberikan sesuatu. Ditanya. Sebenarnya nggak perlu berbohong, cuman disampaikan secara global aja. Misalnya, kamu kayak kemarin saya dengar nyumbang 1 miliar ya untuk masjid. Itu kan biasa-biasa saja. Nggak sampai sih 1 miliar gitu ya. Misalnya kayak gitu. Jadi intinya adalah sebenarnya dia itu mau menyelamatkan amalnya dari riya. Dari riya, dari pujian yang kadang berlebihan. Cuman kadang terjebak pada kebohongan. Maka yang dilakukan secara umum jangan
jangan apa istilahnya ya, jangan berbohong. Ya pakai strategi multi tafsir aja nggak apa-apa. Oh gitu ya, Ustaz, ya. Multi Jadi tafsir. ini ya, kayak Rasulullah begini, pernah itu Rasulullah SAW itu kan hijrah begitu ya, hijrah. Kemudian ditanya siapa apa namanya, jadi dia diantar oleh orang lain. Orang lain ini ditanya siapa ini? Kata saya ini hanya seorang yang memberi penunjuk jalan. Jadi saya bukan siapa-siapa. Penunjuk jalan maksudnya dimaksud Rasulullah itu ya penunjuk jalan kebenaran maksudnya, bukan penunjuk jalan dudono jalan begitu, bukan. Jadi jawabnya itu multi tafsir itu tak masalah dalam hal kebaikan, nggak masalah. Iya. Nah, ini sih ada pertanyaan ya, Cak ya. Pertanyaan, iya. Dari Pak Tanto. Ini pengalaman pribadi katanya, Ustaz. Monggo silakan. Berbohong kan sudah pasti dilarang, apalagi di bulan Ramadan ini. Tapi kalau berbohongnya demi kebaikan, bagaimana Ustaz? Seperti pengalaman saya ini, Ustaz. Diminta tolong teman saya untuk bilang ke istrinya kalau teman saya itu pinjam uang ke saya. Padahal tidak. Dengan harapan nanti istrinya transfer ke saya. Terus bagaimana Ustaz? Di satu sisi saya bohong, tapi di sisi lain menolong teman. Berbohong untuk menolong ini ya berarti Ustaz ya. Ya. Nah, gini, boleh itu kan tidak harus dilakukan ya. Kalau di situ ada indikasi-indikasi yang buruk, ya indikasi bukan kebaikan versi yang ngomong versi yang ngomong, maka kalau seandainya ketahuan itu malah jadi perkara yang berat, nah itu mendingan jangan saling bantu dalam kebohongan, karena orang yang membantu kebohongan dia adalah salah satu orang yang berbohong. Gitu. Wes sampean Cak Wawan ngomongin ini Cak Wawan. Wes apa menurutku Cak Wawan ngomongin ini ya oleh ditakoki ngomongin ini padahal gak yo enggak. Persekongkolan itu. Persekongkolan. Iya itu. Orang yang dalam persekongkolan hukumnya semuanya sama. Sama. Jangan sampai satu apa namanya? Satu komplotan. Iya. Ini komplotan berbohong ya. Ya Pak Cak. Mau sampean ngepe takok apa Cak? Nah, ini Ustaz. Jadi gini Ustaz, mudik lebaran ini kan seringkali identik dengan melihat keberhasilan seseorang. Wah, mudik. Wah, nek mudik gak nggawa apa kan rasanya enggak ya opo garing. Keluar kota suwi ternyata mulai enggak ono apa-apa. Nah, terkadang kita rental mobil atau apa terus kemudian di rumah wah sukses rek terus tutup mobil padahal mobil rentalan. Nah, ini kan termasuk kategori berbohong Ustaz. Nah, gimana ini Ustaz? Seperti ini karena seringkali terjadi seperti ini Ustaz. Betul, memang berbohong itu capek lahir batin. Iya. Capek lahir batin. Apalagi sing takon dedes ya Ustaz ya. Dedes itu kon di nomorin di aku tak ndola bingung kemalaman. Berbohong ditutupi dengan kebohongan. Iya, bangkai dimanapun diselamatkan ditutup apapun suatu saat akan muncul. Jadi Allah itu kalau mau buka ya pada saat yang tepat. Makanya tidak boleh berbohong walaupun pura-pura. Tahu ya? Tidak boleh berbohong. Misalnya gini, ada anak kecil ini tak kasih terus kita tarik lagi. Ojo. Jadi ojo dihapusi. Tak kasih 1.000 iki abange tiba-tiba ditarik lagi gitu kan. Jadi ini pura-pura berbohong kayak gini, kalau dia meriwayatkan hadis itu ulama menolak itu. Sifat bohong ini berat ini. Iya. Orang kayak gini kalau ngomong wis gak usah dipercaya karena kebohongan itu akan beranak kebohongan yang lain. Iya. Jadi kalau merugikan itu membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa. Membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan puasa. Membatalkan pahala puasa. Puasanya tetap sah ya Ustadz ya. Hanya pahalanya saja yang tidak ada ya Ustadz ya. Iya, kosong melompong. Iya. Akhirnya oleh lemes tok ya. Lemes, ngeluntruk, enggak seger, enggak semangat. Iku padha mek lho siji maneh Cak. Kanca ki poso sapi Cak. Bermangan tuh sapi. Iya, iku bohong ae. Jarane poso tibake gak poso. Sopoe nang ngene warung dan lain sebagainya. Ono sing tekane enggak, Cak? Nah,
Sik gurung Cak ngenteni Cak. Ya, Iki sik ya. ono tanda-tanda mengetik ya Cak. Lagi ngetik ya. Mengetik. Nah Ustadz sebenarnya gimana ya Ustadz ya agar kita kemudian bisa terhindar dari kebohongan khususnya di bulan Ramadan ini Ustadz. Karena kadang-kadang kita juga aduh aku nek ngomong jujur acur ya. Mending tak sini-sini bohong. Nah, seperti gini tuh Ustadz. Jujur acur ya Cak ya. Nah, Acur jum ngono. Nah, Prinsipnya ya, prinsip di dalam Islam sebenarnya puasa ini kan melatih kejujuran bahwa orang nggak tahu kamu puasa atau tidak ya. Orang nggak tahu di depannya itu kelihatan lemes tapi di belakang giras apa namanya itu kita nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa Allah makanya sampai mengatakan puasa ini besar pahalanya. Maka jagalah puasa itu dari sisi pahalanya. Sampai Allah bilang saya akan membalasnya. Jadi hitungannya itu nggak ada, hitungannya besar pokoknya, besar gitu. Jadi Allah yang akan membalasnya. Kemudian yang kedua, kebohongan ini ya sekali lagi adalah sumber segala macam hal yang buruk. Ya. Jadi kalau dalam apapun ya, dalam komunitas apapun, dalam keluarga, kalau kebohongan itu sudah menjadi kebiasaan, kepercayaan udah nggak ada, kayaknya tinggal menunggu waktu untuk karam itu yang namanya kapal rumah tangga. Begitu juga komunitas, ya komunitas juga begitu. Kalau sudah sering mereka terbiasa berbohong, ya tidak lama menunggu nanti komunitas ini akan hancur. Begitu. Iya. Kebohongan itu memang berat, ya berat memang dosa kebohongan. Iya. Karena dosa karena berbohong itu nanti akan ada lanjutan berbohong berikutnya gitu ya Ustadz ya. Iya, jadi ini masih jeda aja Pak. Oh iya. Balik mana? Ya. Jadi kebohongan satu ini pasti akan menuntut kebohongan yang lain ya Ustadz ya. Akhirnya menjadi kebohongan yang bergerendel-gerendel, beranak pinak gitu ya Ustadz ya. Iya. Berseri, bersambung, terus menerus. Iya. Nah, kira-kira ini Ustadz, apakah ketika kita berbohong itu yang tadi kan ada yang mengurangi pahala puasa. Nah, kalau kita sedang berpuasa itu gimana caranya kita supaya pahalanya tetap gitu ya? Entah itu dengan istighfar atau kita menyesali ketika oh ya Allah, aku mau bujuk ya Allah. Nah, jadi dia menyadari kalau dia berbohong gitu. Apakah tetap puasanya diterima atau gimana tuh? Ya kalau berbohongnya baru sekali, ya itu minta maaf ya kepada yang bersangkutan. Mohon maaf, saya tadi itu sebenarnya tidak mau niat berbohong, tapi karena saya diancam sama orang lain. Dalam tekanan. Jadi harus memang dalam tekanan. Maka saya mohon maaf. Insya Allah itu akan mengembalikan pahala puasa. Ya, jadi betul-betul ini kok wifi-nya kayak ini. Jadi harusnya memang seperti itu. Jadi datang kepada orang yang dibohongi, dijelaskan kenapa kok sampai berbohong gitu, terus minta maaf ya, minta maaf itu akan lebih baik. Gitu. Iya. Ya ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Hari ya, Ustadz mau bertanya, mohon maaf terlambat hadir. Mau bertanya, katanya ada yang berbohong itu diperbolehkan ya di bulan Ramadan puasa ini. Mungkin bisa dijelaskan kembali tentang bohong yang diperbolehkan. Ya, bohong yang diperbolehkan itu ada 3. Yang pertama, bohong dalam rumah tangga, dalam rangka untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Kemudian yang kedua, bohong untuk mendamaikan 2 orang yang sedang berseteru. Kemudian yang ketiga, bohong dalam perang. Ya. Perang itu kan lawan musuh. Ya. Kalau bohong nanti ya hancur. Oh iya, terus terang gitu. Wah, jadi jumlah pasukan saya misalnya 50 ya hancur semua. Ya, kalau tidak. Kalau jujur dalam perang nanti tahu semua ya strateginya Ustadz ya. Seumpama gitu ya aja. Iya. Itu tadi. Seperti main sepak bola lah. Seperti main sepak bola itu kan jangan dibocorkan strategi wasitnya, strategi pelatih ya.
jadi rahasia gitu ya. Tidak boleh diketahui oleh semua pihak. Rahasia. Ya, Oke Ustadz, mungkin yang terakhir Jelman ya, ada sesuatu atau pesan atau tips yang bisa disampaikan bagaimana kita bersikap khususnya untuk menghindari kebohongan di bulan Ramadan ini. Monggo silakan. Termasuk juga di media sosial ya Ustadz ya. Kita tidak boleh membuat berita bohong gitu ya, yang justru meresahkan gitu ya Ustadz ya. Hoax ya. Iya. Ya hati-hati ya kalau nge-share ya. Terima kasih ini sebagai penutup. Hati-hati, kita ini sekarang berada di dalam alam yang penuh kebohongan ya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan jarang orang yang bisa diterima kesaksiannya. Jadi memang kita zaman yang sudah banyak berbohong, di bulan puasa ini berlatihlah untuk jujur, qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar walaupun itu pahit ya. Sepahit apapun kejujuran akan bawa berkah. Tidak ada jujur itu hancur, tidak ada jujur adalah perintah dari Allah. Jujur itu akan semakin makmur insyaallah ya. Iya. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa membawa manfaat dan barokah. Amin ya. Amin. Ya Ustadz, matur nuwun sangat sudah berbagi tausiahnya pagi hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bersama Ustadz Fatur Rahman Masurkan, beliau adalah Ketua Ikatan Dai Indonesia Kota Surabaya di acara Tanya-Tanya Ustadz bareng antara MSTJ Surabaya dan Yayasan Kota. Oh iya wes nang pamit pisan pamit. Iya. Hari Andi sih. Oh iya jangan. Gawa supit warnane apa? Kulayan pamit sudah ngenjak. Oh iya. Nang pelampitan tibae kok mencungul langgone Duku Kupang. We pamitan dan sugeng ngenjak. Aku Hilman. Aku Cawawan. Matur suwun, sampai jumpa. Tanya-tanya Ustadz dipersembahkan oleh